pembahasan syafaat ini sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه تعالى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وفي الدعاء الذي يقال بعد الآذان آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الشفاعة العظمى. Ya, yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud, maqam mahmudah, itu adalah syafaat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Makanya dalam doa ba'dal adzan ya, kita berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang agung ini, yang sempurna ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tam, salatul qa'imah, dan panggilan untuk salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah wal fadilah, ya, keutamaan dan kemuliaan buat beliau, dan bangkitkanlah beliau pada maqamam mahmuda, yaitu syafaat yang agung yang kau janjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Qala hafizahullah wa kadzalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min al-ummah, yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam imma an la yadkhulu an-nar wa imma an yakhruju minha idza dakhaluha, fa yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi laysat khassatan bihi fa huwa yashfa'u وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. طيب. Nah, di antara syafaat uzma yang Nabi akan berdoa nanti pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ahlul kabair. Yang dimaksud dengan ahlul kabair yaitu orang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, di bawah syirik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka, ini mendoakan mereka. Apa yang Nabi doakan? Itu agar mereka tidak masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Allah mengeluarkan mereka jika mereka masuk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, keluarkan mereka, orang-orang Islam yang masuk neraka. Maka Nabi mendoakan mereka. Dan ini bukannya khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini ya juga para anbiya yashfa'un, mendoakan umatnya. Begitu pula wali-wali Allah, yakni orang-orang dicintai oleh Allah, berdoa. Begitu pula afrad itu anak-anak yang mati belum balik. Mereka juga mendoakan orang-orang Islam yang mati dalam keadaan bawa dosa besar, di bawah syirik. Yang menentang akidah ini yaitu kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka menentang adanya apa? Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wal Khawarij hum alladziina yakhrujuna 'ala al-a'immah, yakni a'immatul muslimin bis-sayf
ويشقون عصا الطاعة. Pemahaman Khawarij. Ada kelompok namanya Khawarij. Mereka inilah orang-orang yang memberontak para penguasa Muslim. Maka ciri mereka memberontak. Begitu ya jemaah. Baik dengan lisan, menganjurkan orang lain untuk memberontak, atau mereka sendiri yang bawa pedang untuk memberontak penguasa. Inilah ciri Khawarij. Jadi mereka tidak mau taat kepada pemimpin yang Muslim dalam kondisi yang ma'ruf, tidak mau taat juga. Lanjut. وأيضا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك هؤلاء هم الخوارج. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع وخرجوا على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة. هؤلاء ينفون الشفاعة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها ويستدلون بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار. نقول هذه في الكفار. طيب. Dan di antara keyakinan Khawarij yang menyesatkan adalah mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar di bawah syirik. Mencuri kafir, apalagi korupsi kafir, berbohong kafir. Begitu mereka. Mereka ini Khawarij, dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari syariat, keluar dari yang disyariatkan, dan karena mereka keluar memberontak terhadap waliul amr, yaitu umara atau penguasa, dan mereka tidak mau taat. Mereka mematahkan tongkat ketaatan kepada penguasa, maksudnya mereka tidak mau taat. Maka mereka ini juga orang Khawarij. Mereka ini juga menolak syafaat. Mereka tidak mengimani adanya syafaat Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, siapa saja yang masuk neraka, maka dia tidak akan keluar dari neraka. Dan mereka mengatakan itu dengan dalil, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari api neraka. Padahal konteksnya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, berkaitan dengan siapa? Orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir yang tidak bisa keluar dari api neraka. Adapun orang Islam yang masuk neraka akan keluar suatu saat, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang lain. فالكفار لا يخرجون من النار. وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر وهي ثابتة. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده. Sahih. Memang orang kafir apabila mereka masuk neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya, tidak akan keluar mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Memang mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini orang kafir. Adapun syafaat yang dimaksudkan di sini, ya, itu untuk orang Muslim mukmin yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat di dunia, ya, di bawah syirik dosa itu sampai mati, dia bawa mati. Nah, yang seperti ini berhak mendapatkan syafaat. Yang pertama, bisa jadi dia didoakan oleh Nabi dan yang lainnya agar tidak masuk neraka, sehingga dia tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Wa illa, dia akan masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya itu. Setelah itu keluar dari api, dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW dan yang lain. Ini sah. Ya, inilah yang disebut dengan syafa'ah muthbatah, di syafaat yang sah, yang ada biyakin, dengan diyakini berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara dalilnya adalah man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang mau memberikan syafaat di sisi Allah tidak bisa kecuali dengan izin Allah terhadap yang memberikan syafaat, yaitu Nabi, dan yang diberikan syafaat yaitu ahli tauhid. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, as'adun nas
bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Rawahul Bukhari. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka ayat ini menunjukkan ala annahu idza adzina, jika Allah mengizinkan, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para anbiya yang lainnya, ya, dan juga para ulama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka bersyafaat, memberi syafaat dengan mendoakan orang-orang yang ahlul kabair, yaitu pelaku-pelaku dosa besar di dunia yang tidak bertobat sampai mati. Lanjut. وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه فيها شرط الشفاعة. أولا يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى، هذا الشرط الثاني. يرضى عن المشروع فيه وهو لا يرضى إلا عن المؤمن، أما الكافر فلا يرضى عنه. Demikian pula dalilnya adalah surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malak, berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat doa-doa mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang memang dikehendaki oleh Allah untuk diterima doanya malaikat itu untuk orang itu, wa yarda, dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua syarat dalam syafaat. Yang pertama, Allah mengizinkan kepada yang memberi syafaat, yakni yang berdoa, dan yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Nah, kemudian yang kedua, yarda, Allah ridha dengan yang diberikan syafaat itu, sebab Allah tidak akan ridha kecuali terhadap orang Islam, orang mukmin. Adapun orang kafir, maka Allah tidak ridha. Di sini ya ikhwani, pembahasan syafaat ini sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwa berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah, baik yang besar atau yang sedang atau yang kecil, itu mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat di hadapan Allah. Jadi mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan berdoa nanti, berdoa. Aneh kan? Maka dibantah oleh Allah. Tidak bisa ya orang musyrik mendapatkan syafaat, itu tidak mungkin. Yang berhak mendapatkan syafaat ahli tauhid saja. Ini ya jemaah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, orang Islam yang bertauhid saja yang berhak mendapatkan syafaat. Adapun orang kafir dan musyrik tidak bisa. Apalagi berhala-berhala itu. Mana bisa dia berdoa? Lalu mereka dimasukkan neraka oleh Allah. Yang disembah selain Allah, matahari, bulan, bintang, patung, itu pada hari mahsyar dilempar ke neraka oleh malaikat Zabani. Bagaimana memberikan syafaat? Mustahil. Lanjut. فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفين نقيض، منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. Nah, yang kedua, والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة وهم المتصوفة والقبورية الذين يعتمدون على الشفاعة ويلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات يطلبون منهم الشفاعة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدونهم من أجل أن يشفعوا له عند الله. Nah, yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab syafaat ini ada dua kelompok yang saling bertolak belakang. Kelompok yang pertama benar-benar tidak meyakini syafaat. Mereka mengingkari syafaat dari siapapun. Mereka menolak. Mereka ini adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Nah, apa perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah? Jadi mereka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya bahwasanya
mereka sama-sama menolak syafaat. Perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah, kalau orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar selain syirik, di bawah syirik, mereka itu kufar, murtad. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan orang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar selain syirik, maka mereka itu fi manzilatin baina manzilatain. Mereka di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yakni mereka bukan muslim dan mereka bukan kafir. Manzilah baina manzil. Bingung mereka. Bingung mereka orang-orang Mu'tazilah itu. Ya. Yang disebutkan di sini oleh Syekh, dua-duanya sama-sama menolak syafaat. Karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah syirik ketika di dunia. Yang kedua, kelompok yang kedua yang berlebihan di dalam menetapkan syafaat. Mereka ini adalah kelompok sufi dan kuburi. Sufi itu apa ya, kawan? Sufi itu ya nisbah ila suf, wol, kain wol. Ya, karena dahulu orang-orang sufi dahulu itu untuk menampakkan zuhud mereka memakai baju dari wol. Apa keyakinannya orang sufi? Banyak sekali penyimpangannya ya, kawan. Allah musta'an. Ada buku segini pembahasan tentang kesesatan sufi. Segini ya, kawan. Ya. Intinya apa? Sufi ini adalah kelompok yang mereka ini menetapkan sesuatu dalam agama itu tidak mesti menggunakan Quran Sunnah. Mereka bisa menggunakan al-manamat, mimpi. Jadi mimpi salah satu dalil bagi mereka. Jadi kalau mereka duduk ngobrol gitu, wah cerita mimpi sudah, aku mimpi begini. Setelah itu mereka simpulkan. Makanya banyak tarekat sufiyah itu dibikin karena mereka pemimpinnya, pendirinya itu mimpi bertemu dengan Rasulullah agar Rasulullah menyuruh dia untuk bikin tarekat. Akhirnya bikin tarekat. Itu maksudnya. Jadi mimpi salah satu dalil. Padahal mimpi itu bukan dalil. Mimpi itu hiasan tidur. Atau mimpi makan nasi goreng. Ada yang mimpi lihat macan. Ada yang mimpi lihat ular. Macam-macam orang mimpi. Itu hanya hiasan tidur. Kadang senang, kadang tidak suka. Ya. Nah, jadi mimpi, kalau misalnya ada orang mimpi sholat, apakah dia dapat pahala? Gak dapat. Mimpi dia. Mimpi haji. Tahun ini haji dia, Masya Allah, mimpi dia. Sampai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Apakah itu dia telah sempurna hajinya? Ya belum, dalam mimpi. Ada seorang mimpi membunuh. Apakah dihukum dia? Enggak lah. Dalam mimpi cuma. Atau mencuri. Apakah dihukum? Ketika Pak Hakim tanya, ya kamu saya hukum karena kamu melakukan pencurian dalam mimpi. Mana ada begitu ya? Tidak ada satupun orang melakukan kejahatan dalam mimpi kemudian divonis di pengadilan. Mimpi. Mimpi itu hiasan tidur. Kalau antum suka, antum ceritakan. Ya sekedar cerita. Kalau nggak suka nggak usah ceritain. Mimpi. Maka mimpi tidak termasuk dalil dalam agama. Ada lagi mereka menggunakan dalil namanya mukasyafah atau muwajahah lil kubur. Mukasyafah itu cari wangsit atau setelah mereka menghadap ke kuburan. Jadi mereka itu senang menghadap kuburan gitu. Yang dia cintai lama 2 jam. Nah itu oleh wangsit. Nah ini
nggak bisa dijadikan dalil. Ya, itu waswas dari syaitan. Allah musta'an. Kemudian sufi ini ya jemaah, bermacam-macam. Itu akidahnya, sandarannya udah menyimpang ya. Kemudian juga dalam hal ibadah mereka sukanya berzikir dengan berjamaah dan menggunakan alat musik dan menari-nari. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Mana pernah Rasulullah berzikir sambil menari-nari? Lalu kenapa mereka berzikir sambil menari-nari? Dan mereka bikin zikir-zikir sendiri. Tahu antum itu? Itu zikirnya mereka. Loh, saya tidak mengada-ngada, saya juga baca dan saya mendengar langsung mereka melihat. Waktu kita perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina, kita orang berdoa, berzikir, talbiyah, ya kan? Tiba-tiba rombongan, jalannya cepat, ada yang berlari kecil. Apa mereka ucapkan? Ya, zikir itu dia. Mana pernah Rasulullah zikirnya gitu? Tak ada. Minimal 2 kata, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Nah, mana ada Nabi menyebut Allah, Allah, Allah? Gak ada. Mesti 2 kata, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah. Atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak ada zikir dari Nabi Allah, Allah. Atau dipotong itu la ilaha illallah menjadi apa? Illallah, illallah, illallah. Gak ada begitu. Mereka begitu. Nah, setelah illallah akhirnya Allah, Allah, Allah. Setelah Allah capek mereka. Begitu ya. Kecapean mereka. Ya. Kalau kecapean ya nggak usah mengucapkan lah. Namanya capek sudah, tutup mulutnya. Mana? Ya kecapean sudah. Ya, mereka ini mengarang-arang sendiri dalam berzikir. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Munculnya sufi ini sudah lama. Di zamannya Imam Syafi'i sudah ada. Zaman Imam Syafi'i. Antum baca di kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, beliau melihat ada di Masjid Jami' Baghdad ada orang berzikir sambil menari-nari. Maka Imam Syafi'i mengatakan dengan perkataan yang masyhur, haula'i zanadiqah. Itu cara yang sangat kuat. Kuat sekali itu. Zanadiqah itu sesat. Sangat jauh sesatnya dah. Tingkatan jarah yang paling tinggi sudah itu zindiq gitu. Jamaah. Nabi tidak pernah begitu, apalagi muter-muter sambil joget-joget. Ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun tawaf itu tidak sambil joget-joget ya. Itu dengan khusyuk seorang berzikir ketika tawaf di Ka'bah. Ya, mereka ini tawafnya di mana? Di kuburan. Allah musta'an. Syekh Abdul Razak ketika kita ada undangan walimah waktu itu, saya pas duduk di rombongan itu ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Robi dan lain-lain. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak cerita, waktu kita ke IPB apa namanya? Bu India, Bu Pakistan, Bu Bangladesh, Bu salah satu dari itu ya. Salah satunya itu. Di situ ada kuburan Nizamuddin. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, saya lihat langsung bahwa itu yang menjadi markas CT yang mereka kumpul tiap tahun itu. Di situ ada kuburannya Nizamuddin dan mereka di situ tawaf. Dan saya lihat mereka sujud membelakangi Ka'bah dan menghadap ke kuburan Nizamuddin.
Makanya disebut kuburiyah, karena menyembah apa? Kuburan. Ini mereka. Allah musta'an. Mereka ini mengatakan bahwa orang yang ada di kuburan itu akan memberikan syafaat. Maka mereka bergantung kepada kuburan dan minta bantuan kepada mayat-mayat dan minta syafaat kepada mayat-mayat. Na'udzubillah minasyirk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah dan berdoa kepada selain Allah, wa la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana itu berhala itu tidak membahayakan mereka sedikit pun dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Ya, dan mereka berkata, mereka ini yang kami sembah ini adalah memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ini dia dalilnya. Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu menganggap bahwa yang mereka sembah selain Allah itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Mereka menyembah berhala agar mendapatkan syafaat berhala itu di sisi Allah. Kalla, keyakinan yang batil. Lanjut. Amal wasat fahum ahlu sunnati wal jamaah lam yanfa'u asy-syafa'ata mutlaqan wa lam yuthbituha mutlaqan bal athbatuha bisyartain al-waridain fil kitab wa sunnah. Hadha hasilul ba'thi fi syafa'ah. Ya, adapun yang tengah-tengah dari dua kelompok yang ekstrim dan yang ifrat dan tafrid. Yang ifrat tadi yang sufi kuburi, yang menyatakan bahwa semuanya akan bisa memberikan syafaat, termasuk berhala, termasuk mayat-mayat. Adapun yang tafrid itu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang menolak syafaat. Maka ahlu sunnah mereka tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian akan menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu umat pertengahan dalam bab syafaat ini? Mereka tidak menolak syafaat secara mutlak dan mereka tidak menetapkannya secara mutlak. Maksudnya berhala-berhala jelas mereka tidak bisa memberikan syafaat, tapi mereka menetapkannya dengan dua syarat tadi yang disebutkan, yaitu izin dari Allah terhadap yang memberikan syafaat dan Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Lanjut. Wa qawluhu al-mudhnibina al-khati'ina, yani takunu syafa'atu lil mu'minina al-mudhnibina alladziina lam yasilu ila haddil kufr. Nah, yang dimaksud dengan berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang mereka berbuat dosa besar di bawah syirik, yang tidak mencapai derajat kekafiran atau murtad. Ya ikhwani, pelajaran penting dari kalimat ini. Apabila orang Islam mati dalam keadaan bawa dosa besar, ya, ada dua kemungkinan nasibnya pada hari kiamat. Dia mendapatkan syafaat, yakni tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Dua, dia masuk neraka dulu, baru didoakan agar keluar dari api neraka. Apa penyebabnya ya kawan? Dosa-dosa besar selain syirik. Maka mari, mumpung kita ini masih di dunia, mumpung kita masih di dunia, mari kita selesaikan dosa-dosa ini. Tobat. Dan ingatlah bahwasanya dalam kitab Sahih Targhib di bab keutamaan wudu, bahwasanya banyak sahabat yang meriwayatkan, sampai ada satu sahabat yang mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Rasulullah sebanyak 7 kali. 7 kali. Baik beliau menyampaikan langsung kepada aku sendirian atau di hadapan orang banyak. Bahwa orang yang berwudu gugur semua dosa-dosanya yang ada di tangannya, di mulutnya, di matanya, di wajahnya, di bibirnya, di kakinya, kepalanya, sampai siku. Itu semua gugur dosa-dosanya. Kemudian apabila dia sholat ke masjid, ya berjamaah atau sholat sunnah, maka diampuni dosa-dosanya seperti bayi baru lahir. Dan itu kita 5 kali dalam sehari semalam, sholat 5 waktu.
Mari kita perhatikan sholat ini ya jamaah. Sholat 5 waktu ini penghapus dosa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua dosa. Apalagi dibarengi dengan taubatan nasuha tiap hari. Maka benar-benar hamba itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga dia ketika mati dalam keadaan apa? Bersih dari dosa. Itulah cita-cita kita ya kawan. Karena kalau membawa dosa besar selain syirik itu terancam. Bisa jadi masuk neraka. Walaupun nanti keluar dengan syafaat Nabi dan yang lainnya. Memangnya kita kuat masuk neraka ya kawan? Kuatkah kita masuk neraka ya kawan? Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Lanjut. وعلى الصراط أي ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حال مرورهم على الصراط ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيد فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه وهو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم كل الخلائق تمر على هذا الجسر المؤمنون والكفار ولا ينجيهم إلا أعمالهم قال تعالى وإن منكم إلا واردها يعني على الصراط كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلا ينجو إلا أهل التقوى وأما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله هذا هو الصراط. Ya, Nabi SAW sebagaimana diberitakan di sini oleh penulis rahimahullah ala sirat mendoakan itu syafaat di atas jembatan. Di atas apa? Jembatan. Sudah isya. Baik. Ketika kaum muslimin melewati jembatan, maka Nabi berdoa bagi orang-orang yang masuk neraka agar dikeluarkan dari api neraka. Jika mereka ini ahli tauhid. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang jembatan. Sebenarnya jembatan ini akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya. Tapi tidak apa-apa kita bacakan saja. Ya. Allah ya akhwani, walaupun buku akidah itu banyak dan diulang-ulang pembahasannya, wallah enggak pernah kita bosan ya akhwan. Enggak pernah kita bosan. Jembatan ya ini yang diletakkan di atas neraka jahanam. Yang mana diriwayatkan ad-daqqu min asy-sya'r itu lebih tipis daripada satu helai rambut wa ahaddu min as-sayf, dan dia lebih tajam daripada pedang, wa hiya dahdun mazillah, dan dia licin dan menggelincirkan. Itulah jembatan itu. Wa ala jambataiha kalalib wa hasak wa shuwaikah ka hasak as-sa'dan. Dan di kanan kiri daripada jembatan itu ada besi, duri-duri besi. Ya, seperti duri sa'dan, pohon sa'dan itu di pinggiran kota Madinah itu ada nancap di tanah itu durinya begini ya. Ya kalau diangkat begini nampak durinya begini. Nah, itu la ya'lamu qadruha illallah. Tidak ada yang tahu berapa besarnya nanti di akhirat duri itu illallah, kecuali Allah yang tahu. Wa hiya ma'murah, dan itu besi-besi tajam itu diperintah oleh Allah untuk nabrak orang. Kemudian manusia ini kaum muslimin ketika melewati itu ada yang kecepatannya seperti kalbarq atau kalamahil basar, seperti kerdipan mata, atau seperti kilat petir, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda yang cepat berlari, ada yang seperti orang naik onta, ada yang seperti berlari dengan cepat, ada yang berjalan kaki,
Ada yang yazhaf. Yazhaf itu merangkak. Ini apa ini? Orang yang berjalan perutnya nempel di tanah itu apa namanya? Hah? Merayap, ya, merayap di jembatan itu. Nah, orang Islam terbagi tiga. Ya, najin musallam. Selamat dia, tidak luka sedikit pun, langsung depan pintu surga. Dua, makhdush najin. Terluka dia, tapi dia selamat. Yang ketiga, makdus finnar. Makdus ini orang yang luka parah dan nyemplung. Jadi ada orang Islam nyemplung neraka, ada. Nasallahu selamat al-afiyah ya Allah. Mereka ini didoakan oleh Nabi SAW. Berapa lama ya tinggal di neraka? Saya baca di tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Naba, ya, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka itu ahqaba. Ahqaba ini 40 tahun. Ada yang bilang lebih daripada itu. Dan ini untuk orang Islam yang masuk neraka. Jadi jangan mengira masuk neraka itu cuma 1 hari 2 hari. 40 tahun ya kawan. Ya, jadi mari kita cek diri kita ini. Kuatkah kita masuk neraka ya kawan? Ya, mari kita perbaiki diri. Nah, ini manfaat kita belajar ini supaya kita ini ingat akhirat, ingat jembatan itu. Tidak sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa iminkum illa wariduha. Setiap orang di antara kalian pasti akan melewati jembatan itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu merupakan keputusan, ketetapan dari Rabbmu yang pasti. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Jadi yang selamat di jembatan itu adalah ahli takwa yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim, yakni orang-orang kafir, di neraka tinggalnya. Lanjut. Qawluhu walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun tafaddala katsirun 'ala man yasha. وقد يخرج الله من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعين بل بفضله سبحانه وتعالى يخرج ناسا من النار بفضله سبحانه بغير شفاعة من أحد بل بفضله جل وعلا. Sahih. Ada sebuah riwayat yakhruju minan nar, ya, man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Keluar dari api neraka yang imannya itu seberat zarrah, semut. Iman itu amal. Amalnya itu cuma sebesar semut. Kemudian ada lagi yang keluar dari api neraka imannya seberat apa? Biji sawi. Dan ada yang keluar dari api neraka lam ya'mal khairan qattu. Tidak beramal sama sekali, tapi dia tidak musyrik. Keluar dari api neraka. Maka di dunia ini kita banyak amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi dengan ikhlas. Ya, itu Allah akan keluarkan makhluk yang lam ya'mal khairan qat. Tidak ada amalnya sama sekali. Tapi dia muslim. Keluar dari api neraka. Lanjut. Qawluhu wal khuruj minan nar ba'da ma ikhtarahu wa saru fahman. Allah Jalla wa Ala akhbara anna ahlan nar al-mukhalladuna fiha la yamutuna fiha wa la yahyawna. Qala ta'ala fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik. Keluar dari api neraka itu setelah mereka menjadi fahman. Faham itu daging yang gosong. Atau pernah lihat sate yang kelamaan dibakar? Wireng, nah itu faham, ya. Jadi orang-orang Islam yang masuk neraka itu menjadi areng. Maka mereka keluar. Nah, ketika mereka itu ada di neraka itu, ya jamaah, mereka itu, ya begitu dikeluarkan mereka dalam sebuah riwayat itu mereka dicemplungin di sungai kehidupan di depan pintu surga. Maka sembuhlah itu hitam-hitam itu. Dia menjadi tampan.
Kalau wanita yang cantik kan bidadari. Muslimah ada juga yang masuk neraka. Ireng bisa. Nah, begitu dimasukin di sungai kehidupan itu, maka dia tumbuh ya normal dan bagus. Adapun orang kafir, mereka kekal di neraka, tidak bisa keluar. Dan mereka tidak bisa mati dan tidak bisa hidup dengan enak. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati mereka di neraka itu, orang kafir itu, dan mereka tidak hidup dengan nyaman. Lanjut. فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة ويستمر في غيه فهذا يدخل جهنم ويبقى فيها لا يحيا حياة مريحة ولا يموت موتا مريحا بل يبقى في عذاب. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحما فيخرج من النار ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. Ya. Ada dulu ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun orang kafir yang tidak menerima nasihat dan tidak mau beriman dan mereka terus bersesat, maka mereka akan masuk neraka jahanam, kekal, tidak hidup dengan enak dan tidak mati dengan enak, kekal dalam azab. Adapun orang Islam yang bertauhid, yang mati dalam keadaan bawa dosa besar selain syirik, kemudian jika dikehendaki oleh Allah masuk neraka, maka dia akan menjadi tadi itu, daging yang hitam tadi itu. Ya, setelah itu dikeluarkan dari api neraka dan diletakkan di sungai namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan di depan pintu surga. Kemudian dia tumbuh, badannya bagus, ya, seperti ahlul jannah yang lainnya, dan mereka dinamakan oleh ahlul jannah jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Apa yang penting masuk surga ya, akhi, ya. Yang penting orang itu udah masuk surga, aman sudah. Mau dinamakan jahannamiyun, penting masuk surga, ya kan? Kekal selama-lamanya. Itulah harapan kita semua, masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.